Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, yang kami hormati tentunya Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin, kemudian para bapak, para ibu yang sudah bergabung di kegiatan Sematren Ramadan, saya ucapkan terima kasih juga yang saya hormati. Kemudian peserta kegiatan Sematren Ramadan siswa-siswi SMA Negeri 1 Sindawangi yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, umur panjang, kenikmatan, sehingga bisa beraktivitas dengan baik, mengerjakan ibadah saum, ibadah puasa Ramadan dengan baik, sehingga mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan juga ibadah-ibadah yang lain bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in juga, tentunya kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil jazah. Para peserta kegiatan Sematren Ramadan yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir di studio. Ini sudah hadir Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Arifin selaku pembicara atau pemateri di kesempatan pagi hari ini. Beliau nanti akan menyampaikan tentang tema akidah akhlak, subtemanya yaitu akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlakul mazmumah. Dimana kalau kemarin kita berbicara tentang tauhid, adalah keyakinan kita kepada Allah. Tauhid adalah keyakinan kita kepada Allah. Sehingga kalau kita yakin kepada Allah, maka ibadah kita baik. Ketika ibadah kita baik, pengabdian kita baik kepada Allah, maka akan muncul, akan timbul dalam diri kita tentunya sifat ataupun akhlak yang baik. Oleh karena itu, sekaligus barangkali nanti materi ini untuk mengoreksi diri kita. Nanti akan dibahas mungkin nanti tentang apa saja akhlak mahmudah, perbuatan-perbuatan baik, atau apa saja perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, itu sebagai koreksi diri kita. Jika tadi ya kita sepakati disimpulkan bahwa ketika akhlaknya baik, maka berarti ibadahnya baik. Nah, hari ini kita koreksi. Akhlak kita sudah baik apa belum? Kalau masih banyak sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri kita, maka berarti ibadah kita belum baik. Nah, jadi nanti silakan didiskusikan dengan Al-Mukarram. Oleh karena itu, karena waktunya sudah jam 9 lebih 12 menit, mohon maaf agak terlambat sedikit karena ada gangguan teknis. Oleh karena itu, supaya tidak menyita waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Zainal Arifin untuk menyampaikan materi tentang akhlakul mahmudah, akhlakul mazmumah. Kepada para peserta yang berbahagia, mohon disimak aktif, yaitu dengan berdiskusi bersama narasumber. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Al-Mukarram, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala as-sayyid Ibnu Ruslan fi kitabih, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabu akhlaquhum zahabu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ufawwidu amri ila Allah, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, sahadat hadirin, para peserta pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Sindangwangi, terkhusus siswa dan siswi yang telah mengikuti atau sedang mengikuti acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini bertepatan dengan hari Senin 14 Ramadan 1442 Hijriah, kita bisa mengikuti kembali kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekolah Negeri SMA 1 Sindangwangi, yaitu pesantren Ramadan, walaupun via Zoom. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi keikhlasan kita, tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam rangka kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang mudah-mudahan kita juga berharap puasa Ramadan kita sukses sampai akhir nanti. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, atba'i tabi'in, para ulama, para auliya sholihin, mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjut kepada nanti yang akan disampaikan, kita bersyukur yang kedua kalinya, alhamdulillah hari ini sudah memasuki puasa yang ke-14. Ini artinya adalah kita sudah hampir separuh puasa kita laksanakan. Para ulama mengatakan bahwa awalu Ramadan rahmatun. 10 hari pertama Ramadan itu adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak sekali rahmat Allah yang kita rasakan. Cuman kadang-kadang kita tidak bisa merasakannya. Tapi yakin dan yakinlah bahwa rahmat Allah itu selalu diturunkan kepada kita sekalian. Bahkan sampai ada yang mengatakan, andaikan rahmat Allah tidak diturunkan barang satu detik pun ke dunia, pasti dunia ini akan hancur. Maka alhamdulillah dengan keberkahan Ramadan yang menurut para ulama 10 hari pertama Ramadan adalah merupakan rahmat Allah, sudah kita lalui bersama. Dan sekarang menuju kepada 10 hari yang kedua, ulama mengatakan wa awsatuhu maghfurun. 10 hari kedua Ramadan adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pribadi-pribadi yang tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan, baik itu hal yang kecil ataupun yang besar, yang berujung kepada dosa. Tentunya ini adalah merupakan salah satu kesempatan bagi kita, bagaimana kita sebagai orang biasa yang tentunya akan banyak dosa yang kita laksanakan, kita perbuat, kita minta ampun kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan ini bertepatan dengan 10 hari yang kedua. Dan yang 10 hari yang ketiga, para ulama mengatakan adalah wa akhiruhu idhun minan nar. Akhir Ramadan adalah merupakan masa pembebasan dari api neraka. Semoga kita menjadi finalis-finalis Ramadan yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, yaitu orang-orang yang senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala
besar ataupun kecil. Amin ya robbal alamin. Para peserta pesantren Ramadan, siswa-siswi negeri SMA 1 Sindawi yang berbahagia, melanjutkan apa yang minggu kemarin terbatas karena waktu. Kita lanjutkan pembahasan sekitar akhlak ini. Mudah-mudahan hal ini adalah menjadi salah satu cambuk bagi kita. Sudahkah akhlak yang kita laksanakan sehari-hari dalam koridor akhlak yang mahmudah atau akhlak yang baik, ataukah kita malah sebaliknya terjerembab ke dalam melaksanakan akhlak yang sayyi'ah atau yang madmumah. Para hadirin sekalian, pemirsa, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda dalam salah satu makalahnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia hanya untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehadiran dan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tanah Arab sana, itu ketika itu adalah terjadi yang namanya akhlak yang sangat jelek sekali, sampai disebut dengan zaman jahiliyah. Saking jahiliyahnya disebutkan bahwa apa yang mereka buat, apa yang mereka jadikan sesuatu dianggap sebagai Tuhan. Hampir 1000 Tuhan mereka bikin dan mereka sembah. Bahkan yang paling monumental adalah akhlak mereka yang paling keji. Ketika itu adalah mereka punya anggapan. Ketika mereka, seorang ibu melahirkan seorang anak perempuan, itu adalah hal yang termasuk kenistaan. Makanya waktu itu adalah banyak daripada anak-anak yang dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Itu adalah karena akhlak mereka yang sangat jelek, akhlak mereka yang sangat jahat. Makanya hadirin sekalian peserta, bahwa akhlak yang kita laksanakan senantiasa adalah mengacu kepada akhlak yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesempurnanya akhlak manusia itu adalah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu ayat dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa benar-benar sudah ada ciri atau ada contoh yang baik, suri teladan yang baik pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena diilustrasikan dengan bahasa yang lain bahwa kana khuluquhul Quran, Kanjeng Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi kalau mau Al-Quran yang berjalan, yaitulah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini, kalau kita memang ingin akhlaknya baik, ingin akhlaknya bagus, maka tirulah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu adalah menjadi barometer daripada akhlak-akhlak yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhlak adalah suatu upaya manusia untuk mempertahankan hidupnya dan melaksanakan, dan akhlak pula lah yang membedakan manusia dengan binatang. Jadi tujuan berakhlak itu adalah upaya kita sebagai manusia mempertahankan hidup, dan akhlak juga lah yang membedakan manusia dengan binatang. Suatu pepatah dalam syair yang sangat terkenal yang dikarang oleh Imam Ibnu Ruslan adalah, beliau mengatakan, innamal ulmamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu zahabu akhlaquhum zahabu. Suatu umat, suatu kelompok, suatu bangsa akan tetap utuh jika akhlaknya baik. Dan sebaliknya, suatu kelompok, suatu kaum, suatu bangsa akan hancur manakala akhlaknya juga jelek. Sebagai contoh, daripada semua yang namanya umat para nabi, ada kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Nabi Musa, semuanya hancur bercerai-berai
itu hanya gara-gara karena mereka akhlaknya jelek. Makanya kita sebagai warga bangsa yang baik dimohon dan disarankan juga diharuskan untuk selalu dan selalu kita melaksanakan akhlak yang baik ini agar pribadi-pribadi kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang baik, agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, agar negara kita menjadi negara yang kuat dan mudah-mudahan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi secara kesimpulan, akhlak itu adalah terbagi dua. Secara garis besar ada akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik, ada akhlakul mazmumah atau akhlakus sayyi'ah yaitu akhlak yang jelek. Jadi kita mangga sekali-kali kita ini bermuhasabah, bermunasabah bahwa dengan bulan Ramadan ini adalah salah satu bulan pembentukan karakter kita. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah, bagaimana kita berakhlak dengan lingkungan, bagaimana kita berakhlak dengan sesama manusia secara umum. Mudah-mudahan dengan barokah Ramadan dan puasa kita bisa melaksanakan akhlak yang baik. Sampai di sini dulu, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan sebelum pembahasan lebih jauh. Maka barangkali dari peserta ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Tidak ada, lanjut. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut saja. Bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang Allah berikan dengan semua kemuliaannya, dengan semua kehebatannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Al-Ayah. Bahwa manusia oleh Allah itu adalah betul-betul dijadikan menjadi manusia atau makhluk termulia. Sehingga dibanding dengan malaikat pun, manusia itu adalah menjadi makhluk yang paling mulia. Kenapa demikian? Bisa kita tinjau dalam beberapa ayat bahwa manusia itu dibanding dengan makhluk yang lain, dengan malaikat ataupun dengan binatang, itu lebih mulia manusia. Ini kenapa? Karena memang satu manusia oleh Allah dibekali hal-hal yang tidak dibekali kepada yang lain. Dalam satu ayat dikatakan bahwa penunjukan manusia sebagai makhluk yang termulia adalah diantaranya ketika Nabi Adam alaihissalam Allah wujudkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata, udkhulu li adama, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, kepada malaikat Allah berperintah. Itu menunjukkan bahwa Nabi Adam sebagai abul bashar, Nabi Adam sebagai bapa manusia adalah menjadi lebih mulia daripada malaikat. Dalam ayat lain Allah mengatakan,
wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah ila akhirih. Bahwa Nabi Adam ditransfer ilmu oleh Allah secara langsung, tidak seperti kepada malaikat. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Adam sebagai bapak manusia, bapak kita sekalian, adalah lebih mulia. Ada kalimat lain mengatakan hal yastawiyani ila akhirih, bahwa tidaklah sama orang yang pintar dengan orang yang tidak pintar. Itu menunjukkan bahwa kualitas atau daripada kemuliaan manusia dibanding yang lain ini adalah lebih daripada makhluk-makhluk lainnya. Bisa disimpulkan bahwa yang paling penting adalah bagi manusia ketika Allah memberikan kepada kita sekalian bekal yang namanya manusia ini dibekali oleh Allah adalah tentunya dengan akal. Manusia oleh Allah dibekali dengan akal manusia bisa berpikir, dengan akal manusia bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Ini tidak diberikan kepada yang lain seperti binatang. Binatang hanya diberikan oleh Allah nafsu. Kalau manusia oleh Allah diberikan nafsu dan akal. Dengan akalnya bisa memilih manusia terhadap hal-hal yang baik, dan ketika akalnya bisa mengalahkan nafsunya, ini adalah salah satu bentuk daripada perwujudan akhlak mahmudah yang kita pegang. Kita yakin bahwa sekarang apa yang kita laksanakan, yaitu pelaksanaan daripada puasa Ramadan, itu adalah salah satu perwujudan daripada yang namanya akhlak yang mahmudah atau akhlak yang baik. Kita kalau kita bisa jujur ditanya, ini kira-kira puasa dengan puasa enak puasa apa enak tidak puasa? Kalau menurut nafsu, pasti jawabannya ini enak tidak puasa. Ngapain kita harus ngosongin perut? Ngapain kita harus tidak minum? Ngapain kita harus tidak makan? Kalau menurut nafsu. Tapi kalau menurut akal, karena ini adalah salah satu kewajiban yang maha penting dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti melaksanakan kewajiban ini. Karena ini adalah undangan dan kewajiban Allah yang tertuang dalam salah satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sepahit apapun perintah yang Allah tugaskan kepada kita seperti puasa sekarang, selelah apapun aktivitas yang menjadikan kita lelah, kita harus tetap melaksanakan kewajiban ini. Ini adalah salah satu hal yang menunjukkan bahwa akal kita itu bisa mendrive nafsu. Akal kita bisa menyetir nafsu. Jadi ketika akal kita mendrive nafsu, itu berarti apa yang kita laksanakan, akhlak-akhlak yang mahmudah akan mengalahkan daripada akhlak-akhlak yang sayyi'ah. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari pihak peserta, dipersilakan. Maka silakan. Ada yang mengangkat tangan tadi. Lanjut. Yang kedua, manusia oleh Allah itu dikasih nafsu. Ini sama dengan malaikat dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Jadi kalau manusia oleh Allah dikasih nafsu dan akal, kalau malaikat hanya dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Jadi malaikat insya Allah selamanya karena tidak dikasih nafsu, insya Allah termasuk makhluk yang stagnan. Dan sampai hari ini kita tidak pernah mendengar laporan atau berita bahwa malaikat itu berbuat kriminal. Kecuali yang punten-punten yang mingguan kemarin itu adalah ada orang yang dulu pernah mengaku menjadi malaikat Jibril, namanya Yulia Amiluddin, dan sekarang sudah meninggal dunia. Jadi ada ceritanya malaikat meninggal dunia itu. Kecuali itu.
kecuali itu, karena memang itu adalah dari salah satu gembok dari itu adalah salah satu gembong dari pemahaman yang salah. Jadi ada manusia itu kok ngaku malaikat Jibril itu. Namanya Yuria Aminuddin dan sekarang sudah meninggal dunia itu. Nah, jadi manusia oleh Allah dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Makanya malaikat maksudnya, malaikat itu oleh Allah dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Makanya siswa dan siswi SMA Negeri Sindangwangi santai-santai saja. Insya Allah tidak ada malaikat yang mau berbuat makar. Sampai hari ini coba cek di kantor polisi sebelah selatan juga tidak pernah ada yang kehilangan anggota keluarga yang dicuri oleh malaikat. Repot kalau malaikat dikasih nafsu oleh Allah, repot. Makanya sampai hari ini malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk sujud, ya sujud saja. Untuk ruku, ya ruku saja. Untuk tawaf, ya terus-terusan tawaf. Tidak ada mereka berbuat makar. Makanya dalam konteks ini ketika oleh Allah malaikat hanya ibadah terus karena memang tidak dikasih nafsu, hanya dikasih akal. Kalau manusia dikasih nafsu dan dikasih akal. Ada lagi binatang oleh Allah dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Makanya kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari yang namanya binatang, wah itu walaupun kita sebagai orang yang mempunyainya bisanya punya ayam, punya kambing, itu mereka jelas-jelas tidak berakal, hanya bernafsu saja. Makanya kalau mereka berbuat hal-hal yang jelek, ya nggak apa-apa, wong karena mereka oleh Allah hanya dikasihnya nafsu, nggak dikasih akal. Beda dengan kita manusia yang ada batasan, punya akal dan dikasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal bisa memilih, dengan nafsu kita bisa berkemajuan, bisa berkemajuan. Makanya kita yang oleh Allah dikasih nafsu dan dikasih akal dengan tabiatnya kita itu berarti susunan, kalau disebut susunan biologis manusia itu ada bagian malaikat yang hanya ada akal, tidak ada nafsu, ada bagian dari binatang yang ada nafsu, tidak ada akal. Jadi ketika manusia akalnya bisa mendrive nafsu, berarti itu adalah sebaik-baik manusia. Tapi ketika nafsunya mengalahkan akalnya, itu Quran Allah sendiri itu mengilustrasikan manusia yang akalnya kalah sama nafsu. Dalam Al-Quran dikatakan ulaika kal an'ami balhum adol. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Itu ilustrasi Allah dalam Al-Quran. Jadi manusia itu ketika oleh Allah dikasih kecerdasan, tanpa keimanan, nafsunya kalah, itu biasanya mereka itu berbuat hal-hal yang di luar batas. Contoh misalnya kalau orang bodoh itu hanya nyuri sendal di masjid. Orang bodoh punya nafsu, akalnya hilang, paling nyuri sendal di masjid. Mungkin itu pun karena kesasar pemahaman bahwa ada orang ceramah, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Akhirnya ada sendal yang baik diambil, ada sendal yang jelek ditaruh yang dia. Tapi kalau orang pinter, imannya kurang, akhlaknya jelek, akalnya kalah sama nafsunya, bukan sendal di masjid satu yang hilang, tapi pabriknya yang dicolong. Pabriknya itu pasti yang dicolong. Itu gara-gara dia itu akalnya kalah sama nafsunya, punya kecerdasan dia untuk bermain seperti itu. Atau orang mengambil pohon di hutan, kalau orang bodoh hanya satu pohon, dua pohon, tapi kalau orang pinter, berakal, cerdas, akalnya kalah sama nafsunya, bukan satu dua pohon, tapi puluhan bahkan ratusan hektar yang dicolong. Itu adalah salah satu perwujudan daripada yang namanya kita berakhlak dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tadi akalnya bisa mengalahkan nafsunya. Contoh yang sekarang kita laksanakan adalah pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang dilaksanakan kita akal mengalahkan nafsu, sehingga kita walaupun dengan perut yang lapar, dengan
kelelahan yang luar biasa, kita masih bisa melaksanakan kewajiban ini. Sampai di sini barangkali mangga ada pertanyaan. Belum ada? Bentar. Kewajiban manusia dengan berakhlak adalah menunaikan dan menjaga akhlak yang baik serta menjauhi dan meninggalkan akhlak yang jelek. Kewajiban inilah yang menjadi kekuatan moral atau moral force daripada terlaksananya akhlak yang baik dan terhindahnya akhlak yang jelek. Itu jauh dari sasarannya, maka kewajiban ini menjadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kewajiban ini adalah menjadi kewajiban sebagai diri sendiri atau kewajiban individu. Jadi kita berkewajiban berakhlak terhadap diri sendiri. Contoh kewajiban kita terhadap diri sendiri menjaga kesehatan, menjaga daripada yang namanya tidak meminum minuman keras, atau kita menjaga pola hidup yang sehat. Itu adalah di antara contoh-contoh akhlak. Dan ini adalah memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita zalim terhadap diri sendiri, kalau kita berbuat jelek terhadap diri sendiri, ini adalah embrio daripada kita bagaimana menjadikan kepada orang lain akan lebih daripada diri sendiri. Jadi ibda'lah berakhlak baik terhadap diri sendiri. Tidak terlalu banyak hal-hal yang dilaksanakan kejelekan, tidak terlalu kita itu misalnya kalau malam anak-anak muda tidak menjaga porsi tidurnya, nah, itu adalah salah satu cara menjaga kesehatan, menjaga akhlak terhadap diri sendiri. Ada juga adalah kewajiban yang seperti kewajiban sosial, yaitu sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat tentunya kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Semua kita hidup bermasyarakat dengan tata cara dan tata kelola yang memang sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu yang sekarang kita ikuti. Makanya dalam ini apa yang terjadi di masyarakat yang baik, ikutilah. Apa yang terjadi di masyarakat kalau penjelek kita berusaha menghindari. Sehingga tetap yang menjadi acuan adalah kita berakhlak yang mudah atau berakhlak yang baik. Ada kewajiban yang merupakan kewajiban sebagai makhluk Tuhan. Ini lebih new dipersa lagi. Kita itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan tanpa kewajiban yang disuruh oleh Allah. Salah satu ayat yang menegaskan hal ini adalah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu kecuali mereka semua beribadah kepada kami. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi daripada ayat Allah ini. Kita mempunyai kewajiban beribadah kepada Allah. Kita dijadikan oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah. Syariatnya kita itu adalah kita diurus oleh orang tua semenjak lahir sampai menjadi balita, sampai menjadi anak-anak, sampai menjadi remaja, disekolahkan, dididik sampai berhasil. Itu hakikatnya adalah minallah. Hakikatnya itu adalah semua rububiyati, adalah peraturan Allah Subhanahu wa taala kita, dan kita mengandung konsekuensi kewajiban, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sebagai perwujudan akhlak kepada Allah, tentunya kita juga di bulan Ramadan sekarang itu adalah bukan hanya pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan, bukan hanya pelaksanaan ibadah-ibadah sholat tarawih yang perlu kita laksanakan, mungkin perwujudan dari akhlak yang mahmudah ini sangat banyak, sangat banyak.
Banyak di antara teman-teman kita yang hari ini mungkin sudah membaca Al-Quran sampai khatam, atau yang baru mulai, atau yang masih lagi belajar, itu adalah merupakan perwujudan dari akhlak mahmudah. Atau mengisi dengan iktikaf-iktikaf di masjid, atau dengan mengadakan pertemuan-pertemuan keagamaan, atau belajar agama dengan sungguh-sungguh. Ini adalah salah satu perwujudan daripada kita berbuat baik kepada Allah, perwujudan kita menyembah Allah sebagai salah satu titah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah, akibatnya mereka itu adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebagai rasa tanggung jawab moral bahwa kita dikasih segala sesuatu dan fasilitas oleh Allah, makanya kita harus mau melaksanakan semua perintah Allah, dan tentunya bukan itu saja, kita juga berusaha menghindari atau menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang perlu disampaikan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Inayatur Rohma dari kelas 11 MIPA 2. Izin bertanya, bagaimana supaya kita dapat istiqomah melakukan perbuatan-perbuatan baik dan terhindar dari akhlakul majmumah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adik Hidayah yang telah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana kita bisa beristiqomah dan bisa terhindar dari akhlak yang jelek. Istiqomah itu adalah salah satu bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu diantaranya istiqomah. Kalau bahasa kita istiqomah itu adalah mudawamah atau terus-menerus, atau bahasa Sunda nama apa ya? Sunda mama rehrei, terus-terusan lah. Ini adalah salah satu hal yang baik. Kita perlu beristiqomah dalam beribadah. Jadi ibadah kita harus senantiasa istiqomah, tidak dilaksanakan ketika kayang saja. Walaupun ketika kita tidak kerasan juga harus istiqomah. Dan istiqomah ini adalah perlu perjuangan. Satu, caranya bagaimana kita istiqomah. Kita satu mungkin dari fadilah istiqomah ini yang menjadi salah satu pemicu kita bisa istiqomah. Ada salah satu kalimat al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Jadi ketika kita punya istiqomah dalam belajar, istiqomah tentunya khususnya dalam beribadah, itu suatu saat nanti akan lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Dan dengan keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah, pasti kesananya akan terhindar daripada yang melaksanakan akhlak-akhlak yang jelek. Kita akan terus-menerus melaksanakan, atau kita akan sejalur on the track dengan akhlak-akhlak yang baik. Karena kita sudah melaksanakan istiqomah dalam beribadah. Jadi pelaksanaan daripada akhlak mahmudah, ketika kita sudah istiqomah, insya Allah akan sejalur. Sejalur, artinya kita pasti secara langsung akan terhindar daripada yang namanya akhlak yang jelek ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada lagi, silakan. Neng Dita. Maka silakan. Di kolom komentar itu ada pertanyaan dari Dita ya. Katanya nanti itu dibelenggu ya. Iya. Tetapi kenapa masih banyak perbuatan kemaksiatan di bulan puasa? Oh itu. Itu di kolom komentar ada setan katanya dibelenggu di bulan Ramadan, tapi kenapa kemaksiatan masih saja banyak gitu ya. Nah ini yang namanya pelaksanaan puasa itu adalah kalau menurut Imam Ghazali ya,
Imam Ghazali itu mengatakan bahwa puasa itu terbagi tiga. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khususil khusus. Nah, puasa umum adalah kayak kita, yang puasa hanya mulut sama ini aja, sama sama apa perut. Nah, sama perut. Artinya itu membuka peluang bahwa yang namanya kemaksiatan yang dilaksanakan oleh anggota tubuh kita itu pasti berpeluang untuk dilaksanakan. Jadi kita hanya puasa perut dan puasa ini saja. Akhirnya Kanjeng Nabi pun sempat menyentil dalam salah satu hadisnya, kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal juwal asyuk. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada dari puasa mah kecuali rasa lapar dan rasa haus. Nah, inilah yang anggota tubuhnya tidak ikut puasa. Padahal Imam Ghazali mengatakan yang paling bagus itu adalah paling minimumnya puasa seluruh anggota tubuh. Mata ikut puasa, tangan ikut puasa, telinga ikut puasa, kaki dan semuanya ikut puasa. Jadi potensi-potensi kita melaksanakan hal-hal yang jelek itu tidak akan terjadi. Nah, apalagi memang pada kenyataannya bahwa banyak orang yang Muslim juga yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Jadi dalam hal ini mungkin potensi-potensi untuk melaksanakan kejelekannya sangat banyak. Bukan berarti di sini memang setan dibelenggu di ini. Yang memelunggunya sebetulnya kita sendiri. Yang memelunggu setan itu kita sendiri. Dengan puasa ini kita tidak bisa berbuat maksiat. Karena kita punya rasa tanggung jawab menahan daripada seluruh kegiatan-kegiatan yang berpotensi maksiat. Mata ikut puasa, tangan ikut puasa, semuanya ikut puasa. Itulah yang dimaksud bahwa kita dalam bulan Ramadan ini bukan berarti setan semuanya dibelenggu, dibuang ke suatu tempat apa namanya itu sehingga tidak terjadi maksiat. Justru kita sendiri kadang-kadang yang berpuasa karena puasanya belum seperti yang dikatakan Imam Ghazali tadi, akhirnya berpotensi kita melaksanakan kemaksiatan. Apalagi yang sampai tidak melaksanakan puasa. Kalaupun kita sangat tidak mungkin untuk puasa dengan tahap yang terakhir, khusus, pemikirannya sudah ikut puasa, segalanya ikut puasa, tidak mungkin bisa mengejar target itu. Paling minimal kita tadi ada puasa yang puasa perut, puasa tenggorokan, puasa daripada seluruh anggota tubuh. Insya Allah nanti kalau itu bisa dilaksanakan, potensi untuk melaksanakan kemaksiatan dari semuanya akan bisa terhindar. Dan itulah sejati-sejatinya puasa. Bukan berarti setan dibelenggu, dibuang ke laut selatan, buang. Tapi kita sendiri yang membelenggu setan. Jadi dengan puasa itu adalah qahru aduwillah. Itu memusuhi musuh Allah yang namanya setan ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Barangkali masih ada lagi, silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Widaningsi dari kelas 11 MIPA 1. Ya. Izin bertanya Ustadz. Enggak. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa derajat kemuliaan manusia bisa melebihi mulianya malaikat. Ini maksudnya gimana Ustadz? Jika betul, maka caranya bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, bahwa tadi saya sampaikan bahwa derajat manusia itu dibanding malaikat lebih tinggi manusia. Ini bagaimana sesungguhnya? Betul. Jadi memang dalam tinjauan para ulama bahwa posisi manusia itu dibanding dengan malaikat itu masih mulia manusia. Ayatnya jelas mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam, manusia. Ya. Sehingga didukung oleh ayat-ayat yang lain yang mengukuhkan bahwa manusia itu lebih tinggi dari malaikat. Contoh, ketika Allah membuat Nabi Adam sudah diwujudkan oleh Allah. Allah berkata, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ini ketika Allah membuat Nabi Adam disuruh disujudi oleh malaikat. Nah, itu menunjukkan bahwa orang yang disujudi atau makhluk yang disujudi itu posisinya lebih mulia daripada yang disuruh sujud. Kalau kita contoh kecil, kalau kita kepada orang tua salaman dengan kita cium tangan, itu menunjukkan bahwa ya orang tua itu lebih mulia dari kita. Entah itu mulia umurnya, mulia akhlaknya, mulia ibadahnya,
mulia pengabdian dan apa-apa. Itu menunjukkan salah satu petir saja. Dan ini nanti daya dukungnya adalah diantaranya ketika nanti malam Lailatul Qadar, ini malam Lailatul Qadar, ini dulu pernah sempat malaikat kepada Allah itu kalau bahasa sekarang demo lah. Ya, kata Allah, malaikat saya akan menjadikan manusia. Malaikat ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikul dima. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini adalah orang-orang yang suka mencucurkan darah, may yufsidu fiha, yang membuat sebuah kerusakan? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah memberikan kalimat, engkau tidak akan tahu apa yang aku tahu, kata Allah. Dan itu dibuktikan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Semua malaikat disuruh turun ke langit dunia, ke bumi, dan di sana didapatkan makhluk yang bernama manusia. Tidak semuanya melaksanakan kejelekan, tapi masih banyak diantaranya yang melaksanakan kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di malam-malam bulan Ramadan. Itu diantaranya bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Yang paling inti dari ini semua adalah karena manusia dikasih oleh Allah adalah susunan biologisnya, ada akal dan ada nafsu. Tadi kalau malaikat hanya ada akal, tidak ada nafsu. Dengan adanya akal dan nafsu, manusia masih bisa beribadah kepada Allah. Itu adalah sehebat-hebatnya makhluk. Semuanya makhluk. Tapi kalau malaikat yang hanya dikasih akal, tidak dikasih nafsu, pantas kalau malaikat itu ibadahnya terus-terusan. Karena tidak ada penghalang, tidak ada nafsu. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Barangkali masih ada lagi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Setiawati dari kelas 11 MIPA 1. Izin bertanya Ustadz. Mohon penjelasan contoh konkret dari akhlak mazmumah dan bagaimana cara menghindarinya. Diulangi, Neng. Kurang jelas. Mohon penjelasan contoh konkret dari akhlak mazmumah dan bagaimana cara menghindarinya. Konkret akhlak yang jelek ya. Contoh kecil saja. Contoh ini kita hari ini adalah kita sedang diundang oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, yaitu berpuasa. Bagi orang-orang tertentu, puasa itu kadang-kadang menjadi beban. Menjadi beban, akhirnya dia secara tidak punya tanggung jawab, malah tidak melaksanakan puasa. Nah, tidak melaksanakan puasa ini adalah salah satu bentuk sifat mazmumah, sifat yang jelek yang dilaksanakan oleh manusia, padahal dia sendiri sudah punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena satu, mungkin sudah balik, akalnya sehat, tidak lagi sedang bepergian, punten-punten kalau perempuan tidak lagi menstruasi ya, kalau perempuan lagi menstruasi itu tidak boleh puasa. Kalau mensret harus berpuasa kalau mensret. Nah, ini salah satu dari perwujudan akhlak yang mazmumah itu adalah kita tidak melaksanakan perintah Allah ini. Padahal sudah masyhur, sudah maklum bahwa perintah ini memang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, bahkan dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Nah, kita yang hari ini mungkin menghindar dari kewajiban ini, malah sebaliknya tidak melaksanakan puasa, berarti melaksanakan akhlak yang jelek. Ini kita lagi terjerembab dalam tipuan daripada iblis ini. Makanya sedari ini kita hindari dengan apa? Dengan kita banyak beristighfar kepada Allah. Mungkin Allah belum memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kalau hidayah sudah ada. Kalau hidayah sudah ada. Barangkali taufik ini yang susah. Kalau hidayah saya yakin pasti semuanya tahu kewajiban orang Islam bahwa Ramadan harus puasa. Tapi topik ini yang susah kita dapatkan. Apa topik? Topik itu adalah bahasa Arabnya khalaqu qudratit ta'ati fil abdi. Bagaimana Allah memberikan kekuatan untuk beribadah dalam hati manusia.
Jadi mungkin dalam pandangan Allah kita masih belum dipilih menjadi orang-orang yang senantiasa untuk beribadah, perlu kita dalam ini bertafakur atau beristighfar bagaimana taufik Allah ini dikasihkan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, sehingga kita bisa melaksanakan akhlak yang mahmudah, bukan terjerembab dalam akhlak yang madmubah atau akhlak yang jelek. Itu barangkali. Masih ada lagi? Kalau tidak lagi berarti ini sudah jam. Maka silakan barangkali ada lagi. Kalau tidak ada, kalau memang waktunya sudah hampir jam 10 ini, sudah harus ganti sesi. Ada 1 menit lagi silakan. Kalau tidak ada, mungkin dianggap cukup. Dan sebagai closing ceremony, saya turut mengucapkan selamat beribadah puasa di hari yang ke-14. Mudah-mudahan puasa kita sukses sampai di akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita tetap oleh Allah dikasih taufik dan hidayah untuk senantiasa melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berarti melaksanakan akhlak yang mahmudah, akhlak yang baik, baik kepada diri sendiri maupun kepada lingkungan ataupun kita sebagai makhluk yang dibikin oleh Allah yang memang diwajibkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan insya Allah mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa disambung lagi tentang hal ini. Atas semua kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan bersama-sama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya tentunya untuk Al-Mukarram Ustaz Zainal Arifin yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, Bapak informasikan bahwa yang mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini adalah seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11